trafficnya di saya ini, saya bisa trace kan, yang melihat properti di Indonesia itu banyak loh Pak, dia bilang. 200-300 ribu tuh nggak kemana kali gitu, Iya. setahun. Yang lihat, biasa kan begini flow-nya kan, turis dulu, dia kalau sudah nyaman, dia baru mencoba dagang, trade, baru investment kan ujungnya, ya kan? Betul. Saya bilang ke teman-teman Ray, kita sekarang bukan hanya butuh pengembang luar. Kan kita sudah, pengembang luar kita nggak butuh, kita butuh sebenarnya agent yang bisa jualan properti kita, betul nggak Bang? Sobat Panangian, saya mengundang sobat saya, seorang yang sekitar 20-an tahun sudah menjadi developer dan sekaligus sebagai organisatoris yang sangat lama di real estate Indonesia, sebuah asosiasi yang pertama kali di Indonesia, lahir didirikan sekitar tahun 72. Jadi apa yang saya mau maksud bahwa beliau ini adalah orang yang sangat intens di organisasi, mulai dari pengurus daerah di Sumatera Utara, menjadi ketua RE di Sumatera Utara, kemudian wakil sekjen beberapa kali, kemudian wakil ketua tahun 2016. Bayangin aja. Nah, tetapi yang menarik adalah beliau ini dengan inisiatif sendiri sepertinya mendapat izin dari RE tentunya keliling dunia untuk menjual, tanda petik ya, menjual potensi dari daya tarik investasi foreigner atau orang asing untuk bermukim di Indonesia, tinggal, pensiun, dan sekaligus mungkin mau invest di berbagai sektor dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan. Nah, siapa lagi kalau bukan Rusmin Lawin. Selamat datang Rusmin. Ya. Anda udah kemana-mana, ke Shanghai kemana, dikejar-kejar, akhirnya bisa ketemu sekarang. Orang sabangku menjua-jua. Menjua-jua. Satu kampung soalnya. Iya, menjua-jua. Di Tarutung, aku di Kebon Jahe. Kebon Jahe. Ini masih nyambung itu. Aku Batak Toba, dia Batak Karo. Jadi baik Bang, suatu kehormatan bisa balik lagi. Kalau Bang Panangian ini kan ibaratnya suhunya suhu lah kalau di properti, Pak. Saya masih di ini, masih on the ground, beliau sudah di atas. Jadi Abang tadi saya bilang, Bang, kalau Abang semangat, kami lebih semangat lagi kan, ya kan gitu loh. Luar biasa. Karena ini urusan bagaimana mendorong pertumbuhan properti sebagai lokomotif ekonomi ini harus kerja bareng-bareng, Bang. Betul, sendiri. Setuju. Nggak bisa juga RE sendiri, nggak bisa. Karena betul. nggak semua juga anggota RE kan, Bang. Harus memikir, think tank, pelaku usaha, birokrasi yang harus kita kepung dengan media, Pak, agar bisa membuka pintu kan, Pak. Itu bareng-bareng. Wartawan juga penting sekali, agar Pak. kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Betul, Pak. Karena di birokrasi kita ada satu yang paling kurang, Pak. Entrepreneurship, Pak. Nggak peduli mereka tuh, Pak. Pokoknya kita bicara aturan. Bisa jalan kalau bisa, tapi nggak mau mikir bagaimana ini aturan bisa mengejar target, Pak. Nggak ada itu. Dan kadang-kadang aturan diinterpretasikan sendiri semau dia. Ya, jadi begitu ganti toke, ganti pula ini judulnya. Padahal tinggal jalan barang itu. Nanti kita cerita off the record, Bang. Itu ada ceritanya itu. Nah, jadi saya mau bertanya dulu, kira-kira dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah belakangan ini, dari beberapa pengembang saya dengar sudah ada beberapa orang yang mau beli. Betul. Dan sudah terjadi ya, transaksi sudah terjadi. Sudah. Nah, bagaimana pendapat Anda selama berkeliling dunia, terutama tanggapan dari mungkin para investor dari Asia terhadap aturan yang diberikan pemerintah yang baru-baru ini. Gimana responnya? Makasih Bang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara animo, hampir semua negara yang saya kunjungi itu selalu tertarik karena mereka percaya dengan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, pertama dengan stabilitas kita. Ya, stabilitas politik. Iya, itu kan penting kan, Iya dong. Yang ketiga itu kepiawaian Pak Jokowi, Pak. Jadi karena kita pemimpin yang begitu komit dan walk the talk, artinya apa yang dicanangkan tuh memang benar-benar kejadian, terutama proyek infrastruktur, dan hari ini orang melihat hasilnya, Pak. Dan orang percaya, orang kan boleh kan nggak bodoh kan, Bang. Wartawan kan dari sini semua mereka. Mereka lihat sendiri bagaimana kita punya LRT, kemarin bulan lalu baru diresmikan 18 lagi. Itu sampai 50, itu kan suatu keajaiban kan, Bang. Dulu di Medan tuh cuma ada satu tol, Melbayar tahun 86, Bang.
Sekarang udah banyak terus, Pak. Tidak hanya Jawa, tapi semua juga dikembangkan. Jadi orang percaya dengan leadership. Jadi itu yang membuat orang itu tertarik, Pak. Oh, jadi ada kesimpulan singkat bahwa pemerintahan 9 tahun ini dianggap sangat progresif untuk mendukung kemajuan Indonesia. Iya, dan juga dan regional. Dan regional, karena di ASEAN kita kan paling gede, kan kita pemimpin ASEAN. Artinya kalau kita grow, yang ini ikut grow ini, Bang. Betul, dengan sendirinya. Dan semua meyakini bahwa 50 tahun ke depan pusat ekonomi dunia itu ada di sini. Betul. Itu masalahnya. Kalau kita bisa create dengan ASEAN nambah, ini kan jadi EU nih, Pak. Nah, jadi dengan Anda sudah kemana-mana ini, bisa dikatakan disimpulkan responnya positif terhadap situasi ekonomi. Nah, kemudian apa yang mereka lihat setelah pemerintahan ini berakhir? Bukan positif, Pak, tapi ada aneh ya, tapi komplain kok pendek banget sih, Pak, haknya, Pak, gitu, Pak. Oh, hak orang untuk HGB, karena HGB ini kan hak pakai kita dianggap selalu pendek, lucu kan? Kan 30, 25. Iya. Kan kalau negara lain langsung kan. 90 tahun. Malaysia itu cuma dua, ada leasehold dan freehold. Leaseholdnya 99, freeholdnya 999. Iya. Ada lagi di Royal Property Right yang di Singapura itu ada 999 karena dia asalnya dari raja itu lahan. Lebih kepada asal dari tanah itu sendiri. Ada yang 99, ada 999, ada yang freehold. Nah, saya jelaskan begini. Pertama mereka meminta supaya orang asing bisa beli dulu. Baru komplain soal haknya. Nggak usah pun sampai 99. Bisa 50 aja seperti China udah bagus. Tapi sekaligus pukul. Jangan nanti tunggu nanti baru akan di extend. Mereka nggak percaya itu. Padahal kalau kita kan biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja kita. Tapi sebenarnya ini adalah bagaimana cara kita menjelaskannya. Nah, ini tergantung kita ngecap, Bang. Saya bilang begini. Anda nggak bisa bandingkan kita punya freehold dengan Malaysia karena rejim hukum kita berbeda. Kita adalah civil law, kita ikut Belanda. Nah, Anda itu ikut common law-nya Inggris. Ya. Jadi Malaysia, Singapura, Brunei itu ikut ke sana. Nah, the beauty of ours is, saya bilang kalau general 99 biasa 50-60 orang sudah pasti pengembang udah ribut mau cari suara dari warga untuk robohkan untuk bangun yang baru. Nah, punya kita 30-20-30. Kalau Anda masih di situ dan memakai seperti yang dari awal yang dipropos, Anda masih tetap extend sampai seumur hidup, betul, Pak? Betul. Gitu ya? Iya. Nah, Pak, masuk bareng dengan Bang El. Wah, cakep, iya. Dan itu bisa diwariskan. Wah, kalau gitu saya paham. Iya. Saya paham. Jadi itu, Pak. Itu yang nggak pernah kita. Tadi yang Bapak bilang tadi di ruang Amang tadi. Sosialisasinya kurang. Sangat kurang. Apa sih? Kan kita harus lihat kita punya standpoint. Oke, kita lemah di sini lah. Tapi kita bagaimana menjelaskannya lagi, Pak? Gitu, Pak. Saya bilang kalau Anda paksa hukum itu ke sini, nggak mungkin orang rejimnya berbeda, Pak. Ya. Negaranya berbeda, lahirnya berbeda, sejarahnya berbeda. Yang penting mengerti bahwa Indonesia ingin bersaing. Yang penting secure aja, dia merasa aman. Dia merasa aman bahwa ini bisa diwariskan dan bisa tetap di-extend. Saya bilang extendnya nggak mesti nunggu sampai selesai. Tinggal 3 tahun lagi Anda bawa extend bisa. Oh, gitu ya? Kalau gitu berarti aman. Iya, Pak. Aman. Dan premium fee yang dibayar juga nggak lebih dari 1%, saya bilang. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi 30-20-30 ya? Iya, jadi itu. Nah, tentang tadi apa, Bang? Animo. Tadi mereka udah komplain segala macam. Tadi apa lagi, Bang? Jadi pertama bagaimana respon mereka? Anda bilang tadi kan positif terhadap pemerintah. Tadi cumanya mereka minta agar kerannya dibuka. Haknya juga lebih panjang kan. Ya, tapi kan Anda sudah pandai meyakinkan mereka bahwa di kita itu tidak ada pemberhentian hak sepanjang digunakan seperti sedia kala. Betul. Nah, itu aja. Betul. Jadi 30-20-30, 70. Dan extend lagi. Jadi ya menurut saya ini udah cara Anda menjelaskan itu sudah bagus. Cycle-nya harus saya bilang ini cycle yang tidak never stop. Iya. Kalau sana itu 99 selesai udah. Dia tarik pemerintah kembali. Ini enggak. Anda mohon lagi. Ya, ini di sini nggak ada kembali ke pemerintah itu hanya karena terlantar. Kecuali untuk kembali publik, misalnya mau bikin tol. Mau bikin sarana jalan tol, mau bikin water dam itu beda, ya kan? Tapi kalau enggak ya tidak akan diambil, Pak. Dan tidak ada perubahan peruntukan lahan di Indonesia
pasca tahun 2000 ya, yang pernah ada masalah dibangun, misalnya ada dibangun jadi tol, nggak pernah karena ada. kita sudah RUTR kita sudah udah kuat, udah kejar undang-undang, udah aman, udah aman. Nggak bisa langsung cap-cap. Nggak bisa. Biasanya jalan tol yang menyesuaikan. Iya, karena kuatnya hak rakyat, hak ownership gitu loh. Betul. Oke, kemudian menurut potensi ya, berdasarkan potensi, kita kan lihat bahwa Indonesia pernah terpukul pariwisatanya pada waktu Bali ya, bombing ya waktu itu. Ya, 2002. Nah, 2002, 2003. Lalu ada efek sampai 2005. Tapi sekarang sudah rebound lagi, bounce back sudah mungkin malah lebih tinggi dari dulu sebelum tahun 2005. Iya, pasti. Ya kan jumlahnya kan ya. Kemudian ada pariwisata prioritas yang baru dibuka lagi ya, dan Oktober sedang dipersiapkan. Nah, kira-kira berapa potensi yang bisa ditarik dari katakanlah per tahun yang bisa ditarik dari animo investor Asia lah dulu misalnya. Oh, kalau katakanlah tahun 2025 lah setelah pemilu ini misalnya. Ya, nah saya mau cerita. Nah, dari dulu kan ini kan sebenarnya untuk kepemilikan orang asing ini kan sudah lama kita perjuangkan ya. Iya. Saya ingat masih zaman Pak Enggar lagi ketumnya. Ya, 20 tahun. Abang juga bangun tim itu kan. 20 tahun lalu. Kan tuh, bertarung sama DPR ya. Yang tak mau mengerti. Kalian mau jual negara apa emang bisa. Jadi suatu hari saya waktu di Dubai diceritakan sama pejabatnya tentang ini. Saya boleh Bang ya? Ya, silakan. Jadi ini cerita yang harus kita sampaikan ke siapapun juga. Al Maktoum waktu itu kan Dubai itu kan negara yang memang kampung nelayan kan. Ya. Gak ada apa-apa, yang ada cuma gurun pasir. Cuman dia memang lokasinya strategis sekali di tengah-tengah itu. Jadi waktu mereka mau bangun itu kan dia buka untuk orang asing. Pam Jumairah itu malah dulu kan free itu. Asal ada mau bangun saya kasih tanah, tapi dikasih waktu 2 tahun harus bangun. Kalau nggak ditarik balik, dikasih free belum. Dan disitulah dimulai orang asing boleh beli, dia bikin zonanya sendiri. Di Dubai ya. Jadi para nelayan itu kan semua kan terkaget-kaget. Loh, kami kok disingkirkan? Loh, kok semua orang asing masuk, ya kan? Ya kan nanti bagaimana kami gitu loh kan? Terus rasanya kayak merampok lah lahan mereka. Datangnya ada ke Raja Al Maktoum. Bilang King. Dia bilang, Raja, kenapa kami itu lahan kami itu diberikan kepada orang asing? Nanti kami bagaimana? Nanti kan jangan-jangan nanti kampung nelayan juga habis, ya kan? Padahal kampung nelayan tidak akan diganggu, akan dilestarikan malah kan. Terus Raja bilang panggil kepala imigrasi ke sini coba. Coba Anda jelaskan ke saya, kalau orang asing dia mau pulang bisa nggak dia masukin rumahnya dalam koper dibawa pulang, Pak? Nah di situ saya paham. Kita butuh mereka, kita nggak punya uang. Minyak terbatas. Kita punya uang untuk bangun ekonomi kita. Anda kan nanti juga akan yang mendapatkan hasilnya ya. Anda kan bisa kerja, Anda bisa dagang, bisa supply makanannya, bisa jadi ini grocery store, bisa jadi tukang pangkas, segala macam yang bisa mendukung untuk investasi yang ada kan. Dan akhirnya kota ini jadi tumbuh sama-sama, lahan Anda juga jadi mahal, jadi mereka paham Bang. Sampai sekarang. Artinya properti kita ya memang dibutuhkan untuk mendorong 107 bulan industri ini kan. Memang, jadi dan memang properti nggak bisa bawa pulang, betul nggak Bang? Ngomong di sini aja, ya kan? Gitu loh. Jadi itu background cerita di apa ya? Di Dubai. Di Dubai ya. Iya. Dan sekarang Dubai sudah menjadi sebuah kota yang sangat ya Abang, banyak sekali menarik turis ya. Ya kayak dunia kalau kita ke sana kalau malam dia kayak dunia 1001 malam Pak. Semua lampu-lampu hidup gedung-gedung kayak miniatur Pak. Padahal itu asli ada gedungnya, cantik sekali Pak. Dan ngomong-ngomong di Dubai, kenapa orang India paling banyak ya? Ya memang pertama yang paling bisa dapat yang paling gampang diajak untuk kerja itu kan di Dubai gini, UAE itu kan punya 8 juta orang. 8 juta orang. Penduduk aslinya cuma 1 juta. Oh, ya kan? Iya. Jadi pendatang semua 4 juta itu India. Iya. Pakistani 1 juta. Iya. Yang lain sekarang Filipino, udah banyak Filipino. Karena di situ banyak Filipino. Indonesia juga beberapa Dulu Indonesia, sekarang udah kalah sama Filipino. Oh iya jumlahnya. Iya. Filipino mereka bisa Inggris. Iya. Dan mereka banyak kuasai bukan TKI ya, tapi kerja-kerja di medis, di restoran, di hotel tuh mereka memang unggul. Nah, kita memang harus upgrade diri, Bang. Kita belum sampai sana ini. Nah, Abang bayangkan, 8 juta, itu negara cuma 8 juta. 1 juta cuma orang lokal. Kenapa mereka nggak bilang itu diokupasi orang asing coba? Saya tanya coba. Iya, itu. Itu yang saya dibuka sama teman-teman DPR, Pak. Kenapa nggak
Raja apa nggak takut nih besok-besok diambil sama orang asing nih karena udah 7 juta orang asing. Tapi nggak bisa kan? Kewenangan ada di Anda. Maaf senjata itu Anda yang pegang. Yang boleh ditembak cuman Anda, bukan yang lain. Betul nggak, Pak? Iya kan? Jadi ya harus lihatnya memang positif lah lihatnya, Pak. Ya kan? Tapi hari ini kan dia berkembang kan, Bang? Orang kawin, dikasih rumah, dikasih uang, ya kan? Dikasih tanah lagi, Bang. Iya. Pegawai-pegawai itu semua makmur. Karena orang-orang lokal itu tidak akan jadi pekerja, mereka hanya kerja di pemerintahan, Pak, titik. Lu boleh apa aja, lu nggak boleh masuk pemerintahan, wah, itu aja. Restoran, mau hotel, mau apa namanya, pusat dunia hiburan segala macam, itu Anda. Tapi kalau government is ours. Jelas, Pak. Bisa kan seperti itu? Ya kan? Luar biasa itu. Orang asing juga nggak pengen jadi PNS juga, ngapain di situ, Bang? Ya kan? Tapi Dubai hari ini, kalau PBB itu punya 247 kalau PBB itu punya 147 negara anggota, mereka tuh punya 180 negara, Bang. Warga negara yang sini tuh. Artinya ada warga negara yang bukan anggota PBB. Bayangkan bagaimana mereka tuh jadi suatu pusat pertemuan hub ekonomi semua orang. Jadi kalau ada ke Dubai, Anda jangan bayangkan hanya ketemu sama orang Arab, Bang. Enggak, Bang. Ketemu sama orang Italia, Prancis, semua di situ yang memang mau dagang gitu loh. Jadi kan pusat perdagangan di situ. Mencari uang, mencari network, semua di situ. Nah, kita harus bisa ke sana. Dari yang kita cerita, Bang. Emang 2050 itu kan, Bang. Oke, sekarang kita lihat ya. Lokasi yang paling diminati orang asing nantinya, animo lagi ya, dari provinsi di Indonesia ya. Kira-kira mana aja? Katakanlah 5 terbesar lah. Iya. Kalau kita bicara itu berarti kan kita bisa tentang geografis. Mana sih yang pintu gerbangnya ke negara-negara asing terutama tetangga. Bali udah pasti itu backyardnya orang Australia. Ada satu pulau yang namanya Broome itu cuma 1 jam terbang ke itu. Bali. 1 jam. 1 jam. Jadi bagi mereka itu ya Bali itu seperti taman belakang lah kan, gitu kan. Kalau itu nggak usah dipromosi Bali. Kalau kita luar negeri ada orang yang masih nggak ngerti di mana Indonesia, tapi dia ngerti Bali di mana. Bali dia ngerti. Iya kan? Yang kedua. Bali. Yang kedua itu mungkin Batam. Batam ya. Batam itu kan bersama langsung dengan Singapura. Tapi memang Batam itu memang benar-benar harus direposisi, harus dikonsep, harus di rebranding menjadi suatu entity ekonomi yang baru lagi. Saya tahu Pak Suharto Monoarfa lagi mengonsep itu, Pak. Bagaimana Batam, Bintan, Pulau Karimun itu bisa di rezoning lagi, di rekonsep lagi, di rebranding lagi. Ya, karena boleh bilang Batam itu kan gagal sebenarnya. Ya kan? Karena masalah hak ya. Ya, masalah hak. Ruli. Berantem wali kota sama otoritannya, jadi orang jadi nggak nyaman. Kan? Tadi kurang stabil dianggap ya kan secara politik. Batam, Bintan. Bintan sekarang lagi bagus. Iya. Bintan lagi bagus sekarang. Tapi ya ini lagi sedang di refurbish lah sama Bappenas kan, atas perintah Pak Presiden. Yang ketiga mungkin kota-kota. Jakarta, kota-kota seperti pusat pertumbuhan ekonomi yang memang orang datang untuk beli, untuk invest. Jakarta, kan? Surabaya karena di kota besar, karena juga banyak industri yang hidup di seputaran Surabaya kan banyak juga pabrik-pabrik orang Korea, orang Jepang, betul. Ekspornya banyak. Yang kelima kampung kita lah Medan. Oh iya. Singapura cuman sejam. Jadi Batam sama Medan itu ya. Pintu gerbang Indonesia bagian barat kan memang Medan. Bang. Kan lebih dekat dia. Kalau orang Medan ke Singapura cuma 1 jam, 10 menit. Berarti kalau Medan cuma setengah jam. Berarti kalau Medan harusnya Danau Toba harus di rebranding lagi ya. Tidak tahu Danau Toba. Tapi orang nggak tahu bahwa sekarang lagi di rebranding. Ini kan mana ada pulau danau di atas danau, cuma kita ya Bang. Danau di atas danau kan. Iyalah yang untuk mensupport Medan kan ya. Betul. Jadi Pak Jokowi itu sudah dorong Lake Toba sebagai the next new Bali dan sudah mendorong sebagai program prioritas nasional dan sekarang sudah mulai nampak hasilnya. Jalan tol tahun depan mungkin sudah bisa langsung ke dari Medan ke Parapat ya. Tebing kan sudah kan? Udah. Tembus Siantar. Kalau sampai Siantar kan udah dekat Bang. Ya. Kan kemarin motornya cuma di tebing kan banyak macet kan di situ. Ya. Nah ini semua harus kerja bareng-bareng. Terutama juga kulturnya, ya kan Bang?
jual destinasi wisata bukan hanya jual keindahan alam, semua banyak, tapi bagaimana kita menyambut orang-orang wisatawan sebagai keluarga kita sendiri ya Pak ya, seperti orang Bali. Jam 4 pagi kita pulang pun tak ada yang ganggu Pak ya, dijagain antar sampai ke hotel Pak. Itu harus di ini juga didorong lah sama-sama kan. Tapi Medan emang siap seperti itu. Ya, Kulturnya. Aku bilang. Raja semua, raja. Nanti kalau salah cakap pulang, aku kena tubuh Bang. Kan itu sedapnya Pak. Tapi ya memang itulah, kita harus benar-benar bisa berbenah diri. Iya, harus. Kalau nggak berbenah diri nggak akan datang orang. Karena persaingan hari ini persaingan antar kota Bang. Iya. Bukan lagi negara. Nah, apakah kita bersaing sama Penang. Ya, baik. Bersaing sama Hacai, ya kan? Iya. Kalau Singapura gila nggak berani kita Bang. Karena Singapura tuh lawannya Dubai ya Bang, ya kan? Gitu Bang. Ya, tapi nah, itulah. sekarang apa yang bisa dilakukan di Medan khususnya karena kita tadi bicara turis ya. Medan dulu lah. Pendekatan untuk merubah mindset orang-orang Medan paling tidak lah ya, kalau kita menginginkan jadi seperti Bali kan nggak mungkin karena kulturnya beda. Tapi paling tidak pengertian terhadap mereka ditanamkan supaya mereka welcoming orang asing sebagai turis yang bisa menghasilkan devisa. Apa pendekatannya? Apakah pendidikan? Apakah semua lah Bang, mulai dari pendidikan, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, masuk kepada kepala desa, itu paling penting kan Pak, ya kan? Struktur kita masih oke, karena masih gampang dijamah, karena ada struktur kepala desa, ada lurah, situ aja masuknya Pak, ya kan? Jadi sosialisasi terhadap itu ya, tapi dan itu urusan pemerintah dong? Iya. Pemerintah provinsi, ya kan, Gupsu kan, terus kemudian ke daerah-daerah. 8 kabupaten kota itu. 8 kabupaten kota. Oh. Siantar sama 7 kabupaten kan yang kena kan. Yang dilewati oleh. Ya, nah jadi tetapi kan program ini harus dijangkau oleh Kementerian Pariwisata dong. Ya itulah kan kita beruntung punya Opung Luhut ini Bang. Ya. Kalau tak ada Opung Luhut ini tak terbangun ini Pak. Sudah berapa rejim ini dari zamannya rejim yang dulu tak ada yang sentuh. Mudah-mudahan Opung cepat sembuh lah. Iya, coba. Jadi ini kan kalau nggak ada Opung Pak, ini kita dorong ini Pak. Iya. Begitu kalau bagi orang bule itu melanggar ini, this is hidden gem. Permata yang belum diasah ini berlian hitam ini Pak. Ini bagus sekali kalau dipoles, ini buket pun kalah. Nggak ada apa. Kalau Bapak ke Langkawi Pak, nggak ada apa-apanya Pak. Tapi brandnya lebih gila dari itu. Iya. Benchmark kita Lake Como. Saya pernah ke Lake Como, Pak. Nggak cantik, Pak. Iya. Lake Como kita ini luar biasa. Nah, ini memang zamannya Pak Jokowi karena ada Pak Luhut juga memang didorong. Pertama memang infrastruktur, Pak, kan? Habis infrastruktur baru dia kembangkanlah otoritas Danau Toba ini kan, ya kan? Udah benar, Pak, udah benar. Nah, udah mulai lagi dengan polisi wisata, ya kan, pendekatan masyarakat. Udah jalan sih, Pak. Tapi memang butuh waktu lah, nggak bisa juga. Berubah mental mindset itu kan memang harus butuh waktu kan, tidak. Tapi itu harus dimulai sama anak muda ini, Pak. Ya kan, Pak. Kalau anak muda udah nangkap, ya cuman orang-orang di situ yang memang sudah lama, udah terbiasa dengan cara itu yang harus dididik lah, Pak, artinya, Pak. Dididik lah. Educate ya. Iya. Samosir kan cantik sekali, Pak. Oh iya. Sekarang udah banyak hotel yang bagus-bagus, Pak. Sejak COVID, karena 3 tahun kita itu tidak bisa keluar negeri, mau nggak mau memaksa pengusaha lokal untuk bikin sesuatu yang menarik, Pak. Ada taman madunya, ya ada lebahnya di Tanah Karo, ada resort yang bagus-bagus, yang unik, ada kafe yang seperti Tropical Forest, ada sudah, Pak. Di sekitar Tanah Karo dan Laut Toba itu banyak, Pak. Jadi ini mesti kerja keroyokan, tapi memang persepsinya harus dibangun, itu, Pak. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan ini semua berkaitan dengan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi dan kelanjutannya ya. Betul. Oke, the next ya. Ya, jadi bisa dikatakan ketika orang asing memiliki animo membeli properti, let's say di Bali, ada nggak sebuah studi yang mengatakan bahwa setelah dia di Bali, terus dia akan berminat jadi invest ke tempat lain di luar? Bisa jadi, karena biasanya habis Bali ke Lombok. Karena dia melihat Lombok dan next Bali, Pak. Ya. Nah, sekarang profil pembeli properti di Indonesia ini mana profilnya? Artinya dari segi usia, ya kan? Ya, saya mau jelaskan, orang asing itu kan sebenarnya pasarnya mana sih? Ya, betul. Yang paling gampang adalah orang-orang asing ekspatriat yang sudah di sini. Berapa lama yang sudah di sini? Berapa lama misalnya? Hari ini ada 120.000 orang. 120.000 ya? Itu aja, Bang. Yang sudah tahu lah di Indonesia, abang nggak usah jelaskan bahasa Indonesia, mereka sudah tahu. Yang suka nasi Padang itu di situ dia. 120.000 orang. Udah berapa tahun dia rata-rata di sini?
Paling sedikit. Let's say 5 tahun lah. Oh. Tapi kan more than enough 5 tahun. Iya dong. Ya. Kenapa? 120.000 ya? Iya. Hebat ya. Terutama di Bali. Teman saya sendiri kan ada yang long term tinggal di situ. Saya bilang, Mark, why do you live? Why do you choose here? You have also Gold Coast. Rusmin, you know how much you have to spend in Gold Coast compared to Bali. Di Australia. Bali much beautiful, much nature. Gold Coast is going to be something like very commercial now today. If we stay here, I can save my pension fund 1/3, 2/3. I only spend 1/3. Jadi kalau misalnya dia dapat 1 juta, dia hidup di Bali dia cuma habis 300 ya? setahun. Apa itu nggak indah? Di sana udah ada lengkap dengan apa? Lengkap dengan tukang pijatnya 2 mungkin Pak ya, sudah ada ngurus rumah, udah lengkap, ada mobil, semua di situ nyaman dengan itu. Oh. Ya pasti menarik, ya kan Pak. Nah, tugas kita bagaimana kita menciptakan Bali-Bali baru. Itu udah benar Pak Jokowi itu Pak. Tapi memang pemerintah kita kabinetnya memang progresif, advance, tapi di bawahnya itu Pak lambat sekali Pak. Minyak dan air nih Pak ceritanya Pak. Satu minyak kenceng, airnya masih lambat di bawah Pak, ya kan? Aku dapat apa dulu nih kan enak aja kan. Masih begitu Bang, ya kan? Iya. Onom-onom itulah, saya nggak usah sebut lah Pak, ya kan? Iyalah. Nah itu yang harus di twist lah cara ya, dan kalau menurut saya ini bukan oknum lagi Pak, karena sudah culture. Ya, betul. Karena begini, wali kota itu hanya 5 tahun. Rata-rata kalaupun 2 kali 10 tahun. Kadang-kadang saya berpikir Bang. Tetapi bapedanya itu bisa umurnya masuk 20, pensiunnya 60. Dia bisa bilang gitu. Ya, dia kan cuma sebentar, awal kan masih lama sih. Iya, itu dia. Jadi artinya kultur atau mindset dari orang yang middle di pemerintahan yang perlu dirubah, Pak. Itu prinsipnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gini. Iya. Jadi pertama orang asing itu mau beli rumah. Kalau kita bicara diaspora, kita bicara pasar, satu, ekspat. Ya. Terus diaspora kita, Bang. Oh, iya. Yang mau kata Pak Raja Inal masih Patori Tanami itu banyak sekali, Pak. Iya. Kan saya pernah bicara sama pemilik portal properti di Singapura yang paling besar, saya nggak usah sebut namanya. Iya. Rusmin, kamu tahu nggak trafficnya di saya ini, saya bisa trace kan? Yang melihat properti di Indonesia itu banyak loh, Pak. Dia bilang 200-300 ribu tuh nggak kemana kali gitu. Iya. Setahun. Yang lihat search. Artinya itu orang-orang minat, iya. Arti itu orang-orang kita yang menelamar di situ, Pak. Yang kita nggak usah jelaskan, Pak. Dia masih pegang paspor kita, cuman dia sudah PR di sana. Iya. Tapi warga negara masih Indonesia. Bang, kalau orang kayak gitu kan uangnya banyak, terus kan dia nggak usah jelaskan. Dia bisa dari Medan, bisa dari Batam, dari Jambi, ya Pak. Kan? Iya. Dia tinggal beli aja itu, ya Pak. Ya Pak. Iya. Artinya membuka properti orang asing ini bukan cuma soal eksekusinya, tapi brandingnya itu sudah bahwa kita sudah masuk kepada suatu global economic community, Bang. Kita fair. Kita sudah fair nih, Bang. Masa Pak Bahlil bayangkan harus ke luar negeri mencari investor bahwa untuk nanamkan pabriknya. Uangnya di pabrik, bikin pabrik macam-macam. Tapi begitu dia tanam pabrik, dia mau beli properti nggak bisa. Kan nggak fair kan, Bang? Iya. Artinya kalau saya undang Abang ke rumah saya, Abang hanya boleh duduk di ruang tamu. Abang nggak boleh masuk kamar tidur, nggak boleh. Nggak ada ruang tamu, ada kamar tidur tamu. Kan nggak fair kan, Bang? Betul nggak, Bang? Iya. Betul kan? Dia invest triliun loh di pabrik. Masa dia nggak boleh properti? Kan orang gimana ya? Anda kalau kita sewa sama security sendiri kan beda kan psikologisnya. Iya kan? Iya. Nah, itu dia diaspora kita. Itu tuh udah cukup menurut saya. Baru kita bicara investor asing. Yang pure memang mau cari cuan, ya kan? Yang mau hedging dia punya uang, Bang. Ya kan gitu. Nah, itu biasanya macam-macam nih. Ada yang mau beli untuk pakai sendiri. Pakai sendiri artinya dia mau untuk dia tinggal sebagai pensiunan ataupun second home. Iya, second home. Sorry, holiday home. Ya, holiday home lah. Iya, karah di Eropa itu kan begitu dingin, dinginnya Bang, bisa minus 12, bisa 20. Dia kesini. Dia lari. Iya. Jepang pun sama, dia lari 4 bulan. Itu lifestyle orang kaya lah itu kan. Ya kan? Untuk pensiun, untuk dia punya holiday home, atau memang mau cari gain. Dia memang mau beli, dia lihat di paket marketnya bagus, penduduknya banyak, yang penduduk yang dinamis itu tinggi, pertumbuhannya tinggi. Dia beli, dia simpan, dia sewa-sewain dulu kan. Itulah bisa di retail, bisa office, Bang. Ya, oke. Luar biasa. Ada juga yang hotel yang memang time sharing, dia beli untuk sewa-sewain. Dia mau hedging uangnya itu dalam bentuk properti di sini. Nanti dia baru flip 5 tahun, 10 tahun kemudian. Ya kan? Itu dia kira-kira, Bang. Gitu loh. Ya, jadi artinya gini, kalau saya lihat kesimpulannya, short conclusion bahwa
public awareness mengenai pentingnya orang asing bagi keekonomian Indonesia perlu ditanamkan. Belum cukup ini. Ya. Belum cukup. Tidak cukup hanya yang congornya Ya. Ini tentu tanggung jawab pemerintah. Betul. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat untuk mengatakan ini positif bagi Indonesia. Ya kan? Nanti oleh kabinet, oleh apa ke bawah, lama-lama ya secara bekerja sama nanti ini semua orang jadi ada awareness bahwa oh ya itu good untuk harus kita. masukin di dalam skala prioritas. Ya, mau nggak mau ya. Di program pemerintah manapun juga, terutama juga mau internalnya sendiri. Internal dalam artian bahwa semua kementerian terkait itu harus benar-benar bisa memahami. Bukan cuma memahami, harus ikhlas lah melepas itu. Ya. Aturannya kan sudah ada. Kalau Anda cuma jalankan, janganlah minta macam-macam lagi, Pak. Oh iya. Ya. Ikhlas lah itu. Jangan menghambat lagi harus legowo lah itu, bahwa memang sudah buka. Dan ini untuk kepentingan negara, bangsa dan negara. Merah putih. Karena ini create job, ekonomi tumbuh, semen bisa ini, PSPS bisa kerja, Pak. PSPS orang nggak ngerti. Pemuda setempat, Pak. Jadi bisa kerja. Semua dapat. Pembantu pun bisa kerja. Kan? Devisa juga masuk. Betul. TKI yang punya uang bisa beli rumah juga. Gitulah. Jadi harus dilihatnya seperti itu. Harus dilihat satu gambar yang luas dan utuh. Ya kan? Jadi eksternalnya, dubes-dubes kita itu harus diminta masukin sebagai program, Pak. Harus digaungkan, Pak. Karena orang belum mengerti bagaimana membelinya. Banyak orang nggak ngerti, kita malah belum buka. Saya keliling banyak orang ngerti, udah buka belum? Belum, kata mereka. Saya bilang udah, Pak. Udah, cuma waktu itu memang undang-undangnya sudah lama, PP udah lama, memang permen yang baru, ya kan? Baru berapa tahun ini ya. Sekarang baru kita benar dorong kan, Pak, ya kan? Ini kan yang terlibat ini kan ATR. Kemenkumham dalam hal ini imigrasi, ya kan? Juga turisme juga kan gunanya juga kita harus gaungkan di turisme. Kan turis dulu, Pak. Biasa kan begini flow-nya kan. Turis dulu, dia kalau sudah nyaman dia baru mencoba dagang, trade, baru investment kan ujungnya. Ya kan? Betul. Ya kan? Itu untuk newly yang baru ya. Newly. Tapi kalau yang existing yang Bang, diaspora aja kalau 100.000 Bang, satu orang beli 2 miliar tuh, saya udah hitung uangnya 200 triliun, Bang. 200 triliun bukan sedikit. Ya makanya, jadi existing, diaspora, baru newly kan? Iya. Jadi memang itu potensinya besar ya, potensinya besar ya. Kita belum lihat benar-benar aja. Nah, di Malaysia itu sehebat-hebatnya mereka buka untuk properti asing tahun 1996, apa dengar ya, maksimum cuma 5% yang beli. Orang asing. Nggak lebih dari 5%, Bang. Sejak tahun 86 mereka buka. 96. Oh. Singapura sejak mereka ada sudah buka. Cuman tadinya mereka tuh kasih yang boleh yang lender, mereka lama-lama jadi menyusut kan. Nah itu pun sejak tahun 86 mereka berbauri terakhir. 86. Sampai sebelum stamp duty yang baru ini sekitar 28% lah. 28 ya. Iya. Jadi yang paling tinggi memang di Asia mereka tuh. Iya, karena mereka kan friendly sekali dia dengan orang asing karena memang nggak ada sumber daya alamnya apa. Dia kayak Dubai Yang diuang kan cuma kuping sama mulut, Pak. Artinya trading kan, Pak. Kan perantara kan, Pak. Jadi dia harus bikin orang nyaman tinggal situ walaupun memang negara sempit. Lahannya sempit dia pun masih izinkan masih 28%. Iya, Pak. Ya kan? Jadi kalau menurut Anda kalau kita 20 tahun yang akan datang paling juga 3%. Sekarang yang lagi mengejar kita tuh Thai, Bang. Thai itu sangat agresif. Untuk terutama turis sana sekarang banyak di situ. Iya, memang. Vietnam juga begitu. Dengan paspor udah bisa beli. Kamboja juga begitu, Pak, sekarang, Pak. Iya. Nah, ada beberapa negara malah lebih fokus. Dulu Malaysia punya Malaysia Property International MPI namanya. Itu dibentuk di bawah Kementerian Perdagangan. Kalau nggak ada perdagangan, investasi. Investasi ya. Yang tugasnya itu mempromosi. Jadi dia semacam body. Body itu yang terdiri dari separuhnya orang swasta, separuhnya orang pemerintah. Uangnya mau sama-sama, separuh uang RAI, separuh uang pemerintah. Itu keren, Bang, konsepnya, Bang. Boardnya semua orang swasta digaji, mempromosikan, mengkoordinir para pengembang-pengembang yang mau jual properti ke luar negeri, sampai ke London, ke Dubai, mereka promosi. Sampai membantu mengurus agar mereka itu tidak ada hambatan mendapat haknya. Ya kan? Nah, itu sudah ada. Yang kedua di Malaysia, di Filipina itu ada board of second home. Yang khusus tuh garap orang-orang pensiun yang mau tinggal di situ. Nah, ide yang sama tadi saya cerita. Kalau Abang susah dibikin kepala, ada badannya, mungkin
semacam des lah ya. Di Kementerian Ekonomi lah berarti, ya, karena, supaya bisa mewadahi. Iya, karena bisa kalau ada yang nakal-nakal bisa dijawab, Pak. Ya kan kalau yang satu level kan nggak bisa jawab, Pak. Iya, betul. Oh iya. Jadi Kemenko ekonomi ya. Kami sendiri kan memang dengan Kemenko Ekonomi kan ini ya, salah satu deputi yang dicoba Pak Hartoto untuk tektokan, Pak. Jadi beliau yang memang mengkoordinir ini semua. Karena kalau satu saja nggak bisa, karena ada ego ini. Iyalah, sektoral ya. Ego sektoralnya pasti. Oh ya, jadi di bawah presiden langsung ke Menko ya, ditugaskan untuk. Lalu nanti Ray bisa diundang supaya partisipasi dengan pemerintah seperti yang dilakukan Filipina ya. Iya. Dan tidak hanya soal mengawal sampai ini bisa dieksekusi haknya, tapi juga bagaimana membuat suatu roadmap agar kita bisa promosi dengan bagus, dengan lugas menjelaskan program kita. Iya, membangun trust. Ya. Itu paling penting lah. Kalau pemerintahnya cuek-cuek, swastanya yang terlalu gencar, orang bingung apa ini. Tapi kalau pemerintahnya firm, lalu disosialisasikan ke bawah, lalu swastanya ikut di dalam, orang jadi trust. Betul. Dan itu yang paling penting. Kalau dalam investasi itu trust yang paling penting. Betul. Jadi dia bisa mensupport nanti kerjaan Menteri Investasi kan dengan sendirinya kan. Betul. Ya. Jadi ini multisektoral. Iya, multisektoral. Tapi saya mau katakan bahwa ini penting karena ini industri yang sangat strategis. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke Anda kan juga karena pergi ke luar negeri kan pasti banyak orang yang nanya-nanya mengenai IKN. Iya. Gimana itu? Wah, ini lebih semangat lagi. Saya kemarin kan baru dikasih penghargaan MURI orang gila di Indonesia yang terbang di 30 negara selama COVID dalam 18 bulan. Oh iya. Saya lihat itu dengan Pak Jaya Suprana. Nah, dalam 2 tahun saya punya paspor 3, Pak. Oh iya. Itu keterbangan seperti film-film James Bond. Saya begitu keluar dari imigrasi satu negara, saya harus ngecek status negara itu boleh nggak terbang, dan yang saya mau ke sana itu boleh nggak mereka terima orang, Pak. Jadi begitu sampai saya harus langsung cek ini cek COVID, karena itu kan dulu kan nggak sampai sejam kan, mesti 1 hari kan. Jadi semua itu harus dilakukan kayak film-film. Jadi kita harus hitungan kita itu hitungan menit itu, Pak. Ya, jadi sampai kemarin saya di Italia waktu mau ke Wina malah nggak bisa terbang karena apa? Karena nggak bisa naik kereta soalnya tiba-tiba close bordernya. Iya. Begitulah, Pak, tantangannya, Pak. Gini ceritanya. Jadi waktu itu kan memang Ray sudah dilibatkan dalam wacana pembentukan ibu kota baru ini kan sejak zaman Pak Bambang Brojo, Bappenas, Pak. Ini belum ada cerita Nusantara, ini belum ada nih, Pak. 2017, 2018, terutama di zaman Pak Eman ini sudah dilibatkan. Dan kita sering diundang untuk brainstorming. Dengan deputi pengembang regional itu kan, tapi waktu itu menterinya masih Bojonegoro. Jadi yang ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk mengkaji itu kan, Pak. Iya, betul. Pertama kali. Nah, karena Ray itu dianggap adalah masternya, karena kita sudah bangun 33 kota baru di tahun 89. Abang tahu kan? Dari Sinarmas, dari Bintaro, dari Metropolitan, dari Alam Sutra, Gading Serpong, you name it lah, semua lah. Sudah ada 33 proven, yang jumlahnya kira-kira 56.000 hektar lah. 56.000 hektar ya? Ya, yang sudah kita bangun itu semua. Jadi dianggap pakarnya, dianggap. Waktu itu kita juga yang menyarankan, di zaman Pak Brojo juga kita yang menyarankan menentukan mana pilihannya, antara Palangkaraya kah, Pontianak atau Balikpapan. Akhirnya kita Balikpapan, karena Balikpapan itu pertama ada dari sisi logistik dan infrastrukturnya. Seaportnya sudah jelas, airport ada, kan nggak mungkin di inbound kan, Bang? Emang nggak mungkin di inland kan, ya kan? Jadi dan kulturnya jadi Ray juga ikut ya, bagus. Kita yang high recommend ini karena pertimbangan ini. Dan itu kota sudah multikultur sudah lama. Zamannya booming minyak, mereka sudah biasa terima orang asing. Jangan kota yang ada beberapa kota yang masih tertutup, orang asing datang dianggap musuh kan, Pak. Susah, Pak. Ini kan welcome, ya kan? Sudah ada Caltex, sudah ada macam-macam di situ jauh sebelum kita sekarang, Pak. Jadi itu diputuskan. Nah, bergantilah menteri kan, Suarso Monoarfa yang memang notabene kita secara Ray dekat sekali karena dan dia planolog. Dia seorang planolog gitu. Iya, ITB jadi kan. Cocok dengan ilmunya. Iya, jadi memang passionnya ke sana. Iya. Dan dan mantan menteri perumahan kan sama kita dekat. Oh iya betul. Oh iya pula ya. Jadi dekat. Jadi suatu hari kami dipanggil untuk menanyakan pendapat tentang ini. Ya, saya bilang kita dukung, Pak. Kalau Ray nggak dukung ini nggak jalan, dia bilang gitu. Saya memastikan dulu, presiden nanya, ini bagaimana nih pemain lokal nih? Kami bilang Ray pasti dukung. Dan saya ditugaskan oleh Ray karena Pak Harso yang minta
Dia bilang, coba saya butuh jaringannya FIAPSI, terutama karena FIAPSI sudah ada di 70 negara kan. International Rail Federation yang ada jaringannya di 70 negara. Iya. Saya kebetulan karena wakil ketua umum bidang itu, dan biasanya saya dipanggil menunya Ray Bang. Ini menunya Ray, kalau dia panggil menunya Ray ini Rusmin, orang nggak tahu. Saya ditugaskan oleh Pak Arso minta ke Ray, ketua umum Sulaiman, dan Sekjen Pak Toto menugaskan saya untuk mendampingi tim inilah. Jadi tim ini tim Bappenas, ditambah dengan Pansus, Pak. Pak Doli. Pak Doli dan teman-teman. Doli. Ya, saya mengawal keliling, kita tidak ada ketemu investor, kita ketemu pakar-pakar planolog dan pakar-pakar yang sudah punya kajian kota-kota baru. Kita ke Chicago belajar Chicago plan-nya yang 100 tahun itu kan Pak, after Chicago Burn kan, ya kan? Kita ketemu sama teman-teman pakar di University of San Francisco yang bikin kajian tentang renovasi ibu kota baru. Kita juga ke Dubai ketemu para investor. Yang pertama nanya adalah berapa lama tanahnya? Orang asing boleh beli rumah nggak? Iya. Berapa lama? Kalau di sini 99, kalau dia nggak bukan 99, minimal di sini freehold. Kalau 99, udahlah Bapak pulang aja. Nggak usah kita cerita, kita minum kopi aja. Udah begitu Pak. Terus saya Pak Harso sampai ketawa. Itu kan dia ngomong sama dia. Betul kan yang saya omongkan? Nanti kan langsung dari orangnya. Waktu itu kita ketemu sama CEO-nya AJG Group yang besar. Jadi dari situ disimulkan. Dan akhirnya Pak Doli sebagai ketua pansusnya juga yakin bahwa memang yang membuat undang-undang. Iya, ini memang benar-benar program yang sangat bagus gitu loh. Ya. Itulah awalnya berdirinya ya. Iya, jadi tapi sampai di sana pun saya tidak berhenti, saya tetap promosi sampai terbentuklah otorita IKN tahun lalu kan, tahun 2002. Lalu terakhir ini ada 10 pengembang lokal. Konsorsium. Ya, konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu kan? Iya, betul. Itu juga anggota REI. Nah, kira-kira apakah itu akan berdampak pada investor asing nanti? Oh iya dong. Karena kalau lokalnya sudah mulai ya building trust ya, lagi-lagi ya. Dan mereka semua tahu bahwa pemain lokal kita tuh kuat-kuat semua, Pak. Oh iya. Ya, karena jumlah penduduk kita. Karena kalau Anda mau lihat hari ini di Eropa, development yang bangsa seperti 200 hektar nggak ada lagi. Nggak ada. Begitu dia masuk, wah 200, sana 2000. Dia pun pusing, Pak. Ya kan? Jadi waktu itu kamilah yakinkan Pak Harso, kamilah mencoba yakinkan Presiden melalui Pak Harso bahwa kita sebenarnya siap membangun kota baru walaupun tanpa orang asing. Contohnya apa? Jadi kami bawalah Pak Harso itu ke Serpong, Bang. Oh, BSD. Iya. Lihat BSD sampai ke Amsutra sampai Gading Serpong itu 10.000 hektar Bang, 10.000 itu Bang kan, 6.000, 2.000 kan, ya kan? Kami bilang Pak, bayangkanlah kota ini bisa dibangun tanpa campur tangan pemerintah. Iya dong. Jadi barang ini 10.000 hektar, ya kan? KIPP aja yang kawasan inti pemerintah cuma 6.000 hektar. Wah dia yakin. Dia lihat Amsutra, dia lihat Deloitte-nya yang di Malantai untuk ASN bagus sekali. Habis itu kita bawa ke BSD, lihat green office-nya, ya kan, yang di luar bisa merokok kan, karena bos itu kan merokok kan, ya kan. Jadi, wah, barulah 2 bulan kemudian beliau undang Presiden datang lihat. Di situ Presiden bilang, firm ini katanya. Dia perannya itu besar, Bos. Iya. Ya kan? Akhirnya apalagi diambil. menunya juga perannya besar. Diambil orang Sinarmas jadi wakilnya. Di situ mungkin Pak Jokowi terkesima dengan penjelasan Pak Doni kan, Pak. Karena Pak Doni yang jelaskan, Pak. Iya. Oh, Pak Doni Rahayu ya. Ya. Nah, kemarin, oke. Tapi sampai sekarang dia juga tetap diundang. Oh, pasti dong, karena kan bagaimanapun Aguan itu kan orang REI lah, ya hitungannya kan. Nah, kemudian gini. Bagaimana peran PIAPSI? Karena kan kita kan sudah yang ketiga ini ya, apa namanya itu Presiden PIAPSI, Pak Budi Arsa, ketiga ya. Nah, apa efeknya tentang hubungannya dengan orang asing ini? Jadi saya cerita dulu PIAPSI ini apa ya? PIAPSI ini sebenarnya akronim dari bahasa Prancis. Siapa nggak susah ini ya? Federation Internationally Diamesatur de Bin Consulat Immobilier. Iya real estate. Iya. Tidak asosiasi, federasi, sebenarnya federasi real estate internasional. Iya.
yang berdiri sejak tahun 45, tapi baru mulai sah berdiri itu 51. Oh. Tahun 51. Cukup lama juga sudah. Iyalah, yang lebih tertua dulu dari di dunia ini, Iya. berbasis di Paris. Didirikan oleh para think tank dari Prancis, Belgium, dan Amerika. Di tahun 51 berdirinya. Kita hari ini kita punya 122 anggota asosiasi. Jadi anggota kita sebenarnya asosiasi, Bang. Ya, oh iyalah. Ya, jadi dia induk asosiasi ya? Iya, betul. Ada di perwakilan dan cabang di 72 negara. Oh. Dan kita adalah partner strategis dari UN Habitat karena kita punya status konsultasi yang lebih eksklusif dengan UN Habitat dan Ecosok. Ya. Ini PBB kan, dan kita punya perwakilan di semua kantor PBB. Saya sendiri pernah di Jenewa dan Austria, Pak Budesa pernah di New York. Jadi kita di sini di 3 kantornya PBB itu kita punya wakil juga di New York, di Vienna, dan di satu lagi di Jenewa. Ya kan? 3 ini. Dan kita tetap diundang untuk memberikan pandangan tentang bagaimana green development, sustainable development, tema-tema yang menarik dalam mencapai 17 sustainable development goal kan, SDG goal kan. Ya. Termasuk affordable housing dengan World Bank, dengan AFC. Nah, kita selalu bahas itu tiap tahun. Nah, tiap tahun itu 2-3 kali lah pertemuannya. Karena di IFIAP sini di Eropa kuat sekali. Kan memang kan biasanya di Eropa. Iyalah. Di backup sama EU kan. Iya. Ini kita lagi coba good fund dari European Bank untuk bisa biayain affordable housing ini. Saya lagi kerja, Bang, itu. Mudah-mudahan bisa lah, ya kan. Affordable housing in Indonesia. Iya. Kalau ini berhasil memang kita nggak usah lagi mikirin tentang subsidinya lagi, udah ada green fund-nya. Tapi ada kriterianya, mesti begini bangunannya. Kita cobalah. Kalau nggak APBN ini kan kasihan kan, Bang. Emang tugas kita mencari inovasi lah ya. Iya, bagus dong. Financing. Nah, Pak Ciputra itu pernah presiden di tahun 89. Presiden dunia nih. Fresh Omil tahun 95. Nah, sesudah saya mendapat tugas dari Pak Eman, Pak Sekjen untuk bagaimana kita merebut kembali ini piala. Medali ini kan, Pak. Ini lobby-lobby juga itu ya? Oh iya dong, Pak. Oh iya, hebat ya. Saya kerja sejak kita mulai bikin roadmap sejak tahun 2006. Akhirnya kita bisa berhasil di 2022. 21 sebenarnya Pak Presiden terpilih di 2001. Oh iya. Tapi kan kita tidak ada pemilihan World President, kita kita milih wakilnya. Otomatis langsung naik. Iya. Oke. Jadi 5 tahun kita bisa bikin roadmap itu, akhirnya kita bisa capai. Kita pilih Pak Budi Asar karena memang bukan beliau minta, kita yang minta karena memang kriterianya cocok. Iya. Ya kan? Pengalaman organisasi begini. Udah pernah presiden di INTA, luar biasa kan, Pak. INTA itu kan bukan main-main. INTA itu kan asosiasi para designer. decision maker para kota-kota yang isinya itu mayor, bupati, menteri-menteri housing, Pak. Ya kan? Untuk parlemen kan beliau punya presiden INTA yang juga di Paris 2 periode kan, 6 tahun. Jadi beliau kita daulat, kita menghadap Pak Ci setuju dan kita jalan, Pak. Saya lah yang menjadi chief of the mission. Lobby-lobbynya itu ya. Karena orang bule itu kan nggak bisa kita duitin, Pak. Iya. Paling trust. Nah, kita bawa oleh-oleh, kita perlu I give you mahar, you give me mahar dah. Ya kan kita minum sama, makan sama. Ya kita ngobrol lah kan. Iya, trust. Iya, jadi itu butuh bond yang kuat kalau dengan mereka. Iyalah. Terus nah, ini juga waktu itu saya bilang ke Pak Budi, kenapa nggak kita juga manfaatkan untuk ini kan, untuk kepentingan nasional kan, Pak? Iya, konteksnya ini kan. Nah, puncaknya sekarang pas bener kan? Pas bener beliau menjabat, pas kita buka untuk properti orang asing, Pak. Jadi ini saya bilang ke teman-teman Ray, kita sekarang bukan hanya butuh pengembang luar. Kan kita sudah pengembang luar kita nggak butuh, kita butuh sebenarnya agent yang bisa jualan properti kita, betul nggak, Bang? Iya dong. Kita butuh NAR-nya. NAR itu National Assurance Royalty yang dibangun oleh agen Amerika, tapi sekarang dulu kan memang misinya itu menjual properti Amerika keluar. Tapi sekarang sudah boleh juga menjual properti yang asing karena mereka sudah buka diri untuk semua. Ya kan? Udah global 2 juta anggota, Bang, kalau membayangkan. 2 juta anggota ya mereka itu di seluruh dunia. Ya, harusnya ini kan bisa juga masuk NAR itu si Real Estate Indonesia. Iya, dan memang kebetulan waktu zaman Pak Ciputra, memang NAR sudah dibangun jaringan dengan NAR sebagai partnership strategis. Iya. Tapi kan tidak aktif. Nah, tugas saya mengaktifkan lagi. Saya akan pergi ke acara NAR November nih. Jadi mereka tuh tiap tahun punya 2 acara, kongres, satu lagi yang legislative convention. Jadi tapi dikasih des untuk promosikan tentang kemudian orang asing. Saya harus hadir di November tanggal
12 sampai 17. Nah, beberapa saat lalu ada yang tim delegasi yang datang dari sana ya ke Indonesia, kalau nggak salah. Iya. Kita ada acara tuh sebenarnya VFC ada acara annual agenda tuh empat yang utama. Mulai dari World Congress di bulan Mei, terus ada trade mission. Trade mission itu adalah Trade mission trade mission itu adalah board meeting yang diselenggarakan di rumah World Presidennya, dia yang host. Iya, ini di Indonesia ya. Tahun lalu di Amerika. Oh, iya. Ya, jadi sekali board meeting, tapi yang lain boleh ikut untuk acara bikin seminar dan apa namanya studi banding properti lah. Habis itu akhir bulan kita punya leadership global summit. Nah, tiap tahun dia kayak kita punya rakernas lah, Bang. Kayak rakernas itu tahun ini ada di Riyadh. Riyadh lagi kejar-kejarnya Riyadh. Riyadh kan sekarang mau ngejar Dubai kan. 4 tahun, King-nya bilang 4 tahun kita bisa kejar Dubai, makanya dibikin NEOM. Terus satu lagi, bulan 3 kita ke MIPIM, ke Cannes kan. Itulah pameran properti terbesar dunia, Bang. Kapan? Di bulan Maret. Tahun depan. Itu tiap itu karena itu agenda tahunan kan. MIPIM tuh sekali pukul bisa 20-30 orang yang datang. Itu di Cannes itu di festival film Cannes itu di sini di Palais de Festival itu lah dibikin festival film Cannes itu di situ. Ya, keren tempatnya kan hadap laut, pantai. Jadi itulah. Jadi Pak Berdasa sebagai Presiden juga sudah punya visi dari awal bahwa begitu ini Redebot ini sudah harus bisa kita manfaatkan untuk kepentingan nasional. Jadi kita dorong. Dan saya sendiri kan sebagai Presiden Asia Pasifik dan di saya itu ada 18 region kan. Anda di situ sekarang ya? ASEAN ditambah saya mulai dari tahun kemarin sampai 2026. Jadi ASEAN tambah Jepang, Hong Kong, Macau, China, India, Nepal, Mongolia. Ya itulah cukup menarik ini. Iya dong. Journey-nya, Bang. Ya. Berarti kan peranan Anda untuk menyebarkan informasi ini sangat luar biasa itu ya. Kemarin saya diundang baru bulan lalu saya diundang bicara di Kreba, asosiasi pengembangnya Filipina yang terbesar. Dan mereka terkejut lihat ibu ikan ini, Mak. Karena mereka juga pernah berpikir mau pindah tapi tanggung kan, ya kan. Nah, kemarin karena saya paparkan dengan bagus, Pak. Manila kan udah seperti Jakarta macetnya, Pak. Parah sekali. Malah nggak ada trainnya cuma satu dan tolnya kurang sekali. Sudah saatnya mereka harus pindah karena itu metropolitan Manila itu udah terlalu persis Jakarta. Iya. Jadi kemarin diundang di Sabah, terus di Manila. Besok ke Shanghai. Saya mau tes lagi ini. Selain IKN juga tentang animo tentang orang asing bagaimana? Karena ini kan kita baru buka kan, kita harus gaungkan kan. Iya dong. Ya kan? Tapi Anda sebagai kepala yang beranggotakan tadi beberapa negara di Asia itu udah sangat efektif itu. Ya, cukup efektif. Tinggal bagaimana nanti pemerintahan yang baru ketika Anda mengusulkan Kemenko membawahi DES itu harus mengikut harus menempatkan orangnya untuk belajar juga supaya dia percaya. Ujungnya kan tentang maksud Abang itu kan sebenarnya tentang leadership. Iya. Iya kan? Yang harus ujung-ujungnya ya itu perumahan ini sangat strategis, makanya harus ada kementerian. Iya. Bisa jadi juga nanti di bawah kementerian ini kan, kan kita bisa properti orang asing kan, kan? Bisa tapi jadi. mungkin Kemenko lebih powerful karena bisa antar kementerian. Bahwa Kemenko akan mendapat informasi dari Kementerian Perumahan, itu bisa. Ya. Karena langsung dari RE kan. Betul. Tapi waktu mempromosikan, membuat sebuah announcement yang resmi untuk semua kedutaan kan mereka lebih kuat. Karena apa? Langsung di bawah presiden koordinasinya gitu loh, Pak. Karena memang dari dulu sampai sekarang sampai hari ini pun dari zamannya Pak Soekarno sampai hari ini pun barang langka itu satu di Indonesia, koordinasi, Pak. Jadi paling susah itu, Pak. Paling susah ya. Kan? Tapi seperti Anda bilang tadi soal Luhut ya. Dia kan Menko Marinvest. Ya. Dia bau-bau invest lah selalu ikut dia. Iya. Pokoknya menteri yang kanan kiri oke, maju depan belakang juga oke, Pak. Jadi semua kalau di bola itu libero lah, Pak. Ya, Pak? Iya, libero. Ada bottleneck turun, Pak. Tapi kan itu dia. Tapi kan nggak bisa terus kita berharap seorang opung kan. Iya. Sistem harus dibangun, Pak. Betul. Pak. Ya kan? Iya. Oke lah ini terobosan, tapi habis itu kan harus ngikut kan, Pak. Ya kan? Iya. Memang kasihan lihat beliau, Pak. Capek, sakit, Pak. Ya.
Tapi paling tidak gini loh, itu insight bagi orang-orang muda. Jadi Artinya, semangat masih patuh tahun yang kita harus bangun. Iya ya. dong. Betul, Bang. Itu Iya dong. benar kan, Bang? Ya, Bang? Kalau lu jadi birokrat, punya sesuatu tugas, udah hayati, jalanin. Deliver. Iya dong. Iya, Jangan tugas lu. bengong, jangan ini. Jangan ada maunya. Itu Iya, kacau, kalau Bang. bisa diperlambat, ngapain dipercepat? itu paling parah itu. Itu Itu paling mental parah itu. penjajah itu. Itu masih mental inlander itu. Nah, sekarang saya sedikit inilah. Udah melebar nih mana-mana. Iya, iya. Udah berapa putri? 2. Anak saya, kedua saya nggak di sini, Bang, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya? Oh. Aku lajang, makanya aku sering ngetem di Kuala Lumpur kalau pulang malam-malam lewat Pantas situ. muka Anda juga kayak orang-orang Sabah. Saya kebetulan ambil UTM. UTM. Iya. Jadi Saya 2 itu dikira ada 2 aja. Kalau nggak dikira orang Hong Kong, orang Malaysia. Enggak, Malaysia lebih cocok lah. Ya, maksudnya ya. Jadi Nah, orang terus lama yang 2 ini gimana sekarang? Udah 1 udah kerja di KL di perusahaan energi di Denmark. Perusahaan energi Denmark, tapi dia bikin IT hub di KL. Iya, Kan Singapura mahal kan. Dia bikin iya. IT hub untuk servis daerah Asia. Hebat ada dia. Usia berapa? Usia 25 dia. Oh, jadi dia memang nggak IT. ada nggak interest dengan properti ya? Nggak usah paksa, Bang. Oh iya dong. Yang kedua? Yang kedua itu masih butuh 6 bulan untuk selesaikan dia punya IT dan apps bisnis. Oh. Tapi yang nomor 2 ini saya mau latih dia punya, karena saya lihat anaknya kita tahu kan mana yang punya bakat mana enggak kan. Kayak saya lihat ini yang satu ini punya entrepreneurship. Yang nomor dua ya entrepreneurship ya. Kalau sana benar-benar profesi aja. Nah, ada Nggak masalah. Profesional, nggak ada masalah. ada gaya medannya, ada permainan dikit. Itu bisa. Kalau yang pertama itu lurusnya kayak tiang, Pak, ya Pak kan? Iya. Dikejar utangan satu aja, dikejar utangannya udah ketakutan, Pak. Iya Pak kan? Ya. Nggak bisa itu jadi pengusaha ya, Pak kan? Iya. Ya, jadi nomor 2 yang akan Anda ya endorse jadi apa ya? Entrepreneur ya. Apapun. Lah. Kita punya entrepreneur kan masih Sedikit, kurang ya. sedikit Saya ya. bilang Anda bikin yang bagus, nggak usah pulang dulu nggak apa-apa. Bangun dulu sesuatu di sini, di luar. Kalau sukses baru pulang ya Pak. Kalau pulang pun kalau pulang 5 juta pun nggak ada pulang aku rasa ini ya Bang. Ya namanya gajinya, ya kan? Nah, sekarang apa rencana Rusmin untuk 5 tahun ke depan? Saya tetap ini aja lah, tetap apa namanya, saya off the record kan sebenarnya kan di IKN kan saya udah diminta jadi tenaga ahli. Oh, terus? Tenaga ahli, ini lagi proses SK-nya. Oh. Saya kan saya bawa ada sekitar 20 T juga masuk sudah Pak. Oh iya? Ke dalam. Bagus dong, iya dong. Nantinya Pak Kepala juga puas. Ya, pastilah. Dan saya juga diminta ngawal beberapa urusan. Makanya saya diminta jadi tenaga ahli yang kelima lah ini. Iya. Ceritanya. Jadi berarti Ray dengan ini Anda 2 tugasnya ya? Yang satu government official. Ini kan memang kan sejalan Bang, sama-sama. Iya pastilah, sinergistik lah. Cuma maksudnya artinya Anda kalau daily-nya itu kan nanti akan ada di sana kan? Oh iya. Iya dong, mau nggak mau. Iya paling pulang sana sini sana. Yang tapi dibutuhkan saya itu adalah bakatnya, entrepreneurship-nya, bagaimana teman-teman tuh jangan bikin peraturan macam-macam yang ujung-ujungnya mengambil investasi, ya kan? Iya. Yang kedua yang ngurus kelompok aguan ini. Loh, jadi on behalf si EKN pemerintah ya. Nah, saya kayak perwira penghubungnya. Iya. Kan mereka tuh kan nggak mau tahu, kan yang bawa Balil kan. Iya. Pokoknya saya komit invest, tapi kan di dalam kan Barang itu kan harus digiring. Enggak, itu sangat bagus dong. Bang, kalau nggak ada yang giring kan urusan. Iya, sangat bagus. Masih ada yang nanya, Apa? Bos, ini kalau kita lewat ini kita dapat apa? Masih ada yang gitu, Bang. Itu biasa lah. Itu mental Nggak, masih. maksud saya kan tugas saya menerima itu kan. Oke, Anda mau bisnis kan, ini jadi dulu. Iya. Nanti lu mau supply apa, tinggal ngomong ke saya. Saya yang ini. Tapi itu jangan minta depan, nggak ada itu. Iya. Ya kan? Masih gitu lah pada dibicarakan. Nah, tugas saya itu, Bang. Kan dalam ini kalau barang nggak digiring nggak jalan, Bang, ini, Bang. Berarti nanti tenaga ahli di badan ya. Langsung lapor ke kepala. Oh iya dong, tapi Kayak ngabalin lah. ngapain tenaga ahli kan? staf ahli ya. Sebenarnya staf ahli, cuma karena saya dari swasta nggak bisa bilang staf ahli, tenaga ahli. Ya, Itu eselon 2 itu, Bang. Iya. 2B tinggi juga udah. Iya, masuk ya nanti ya. Luar biasa Anda.